Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan, mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang menyebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak, mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang telah mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap, mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang, karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air. Bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berengah mengerumitnya. Ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya? Dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat,
dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya, alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Maka Ayub melanjutkan urayanya. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena yang maha kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh yang maha kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia. Ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya.